Matahari siang itu menggantung tinggi di langit, memanggang aspal jalanan dengan panasnya yang menyengat. Intan, dengan jaket kulit hitam dan helm full face, melaju di atas motor sportnya. Knalpot motornya mengeluarkan deru halus, beradu dengan suara bising kendaraan lain di jalanan yang mulai padat. Ia baru saja menyelesaikan tugas pengintaian kecil, dan pikirannya sudah melayang ke laporan yang harus ia buat nanti sore. Sesekali, ia melirik spion, memastikan tak ada yang mengikutinya, sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging bagi seorang intel. Di kejauhan, ia melihat kerumunan kecil di pinggir jalan. Semakin dekat, tampaklah seorang polisi lalu lintas, Bribka Yanto, sedang memberhentikan beberapa pengendara motor. Intan memperlambat laju kendaraannya, merasa ada yang tidak beres. Intuisi intelijennya jarang meleset. Benar saja, Bribka Yanto menghentikannya. "Selamat siang, Mbak," sapa Bribka Yanto dengan nada yang dibuat-buat ramah. Senyumnya tipis, tidak mencapai matanya. "Bisa lihat surat-suratnya?" Intan menghela napas dalam-dalam, mencoba menahan kejengkelannya. "Ada apa, Pak? Saya rasa saya tidak melanggar apapun." Bribka Yanto menunjuk lampu depan motor Intan. "Lampu utama Mbak tidak menyala. Itu pelanggaran." Intan hampir tertawa. Motornya adalah model terbaru, dengan lampu otomatis yang menyala begitu mesin dihidupkan. "Lampu saya otomatis, Pak. Pasti menyala." "Jangan ngeyel, Mbak. Saya lihat sendiri mati." Bribka Yanto mulai menaikkan nada suaranya. Ia melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada atasannya yang melihat. "Mau saya bantu urus, atau mau ikut sidang?" Intan tahu ini adalah awal dari drama yang sering ia hadapi. Polisi korup yang mencari mangsa di jalanan. Ia memutuskan untuk memainkan perannya. "Kalau memang saya melanggar, silakan tilang saja, Pak. Sesuai prosedur." Ekspresi Bribka Yanto berubah. Ia tidak menyangka Intan akan melawan. "Wah, Mbak ini nantangin. Ya, tahu nggak? Pelanggaran lampu itu dendanya lumayan." Ia mendekatkan wajahnya ke arah Intan, mencoba mengintimidasi. "Daripada repot-repot, mending kita selesaikan secara kekeluargaan saja. Kasih saya uang rokok. Beres." Intan menatap Bribka Yanto dengan tatapan datar. "Saya tidak mau menyogok, Pak. Kalau saya salah, silakan proses sesuai hukum." Bribka Yanto mendengus. Ia mulai frustrasi. "Ya sudah, kalau Mbak maunya begitu. Tapi jangan menyesal, ya." Ia mengambil buku tilang dari sakunya, berpura-pura menulis sesuatu. Intan tetap diam. Ia tahu ini hanya gertakan. Bribka Yanto tidak benar-benar menulis surat tilang. Ia hanya menunggu Intan panik dan akhirnya menyerah. Tapi Intan sudah terlatih untuk menghadapi situasi seperti ini. Ia sudah hafal taktik-taktik polisi korup seperti Bribka Yanto. Ia bahkan sudah menyiapkan perekam kecil di saku jaketnya, merekam seluruh percakapan mereka. "Mbak juga melanggar marka jalan tadi." Bribka Yanto tiba-tiba menambahkan, mencari-cari alasan lain. "Ban depan motor Mbak melewati garis putih waktu berhenti di lampu merah." Intan menahan senyum. Tuduhan itu semakin konyol. Ia sangat berhati-hati dalam berkendara, terutama saat sedang menyamar. "Saya yakin saya berhenti di belakang garis."
Pak. Jangan banyak alasan. Mbak, saya ini polisi, saya tahu mana yang benar mana yang salah. Bribka Yanto mulai kehilangan kesabaran. Ia merasa Intan mempermainkannya. Intan tetap tenang. Ia tahu, semakin ia terpancing emosi, semakin Bribka Yanto merasa di atas angin. Baiklah, Pak. Kalau Bapak yakin saya melanggar, silakan buktikan. Saya siap bertanggung jawab. Bribka Yanto terdiam. Ia tidak menyangka Intan akan setenang ini. Ia mulai merasa terjebak dalam permainannya sendiri. Ia melirik ke sekeliling lagi, mencari jalan keluar. Situasi ini tidak berjalan sesuai rencananya. Ia membutuhkan cara lain untuk menekan Intan. Ia butuh sesuatu yang bisa membuat Intan menyerah dan membayar uang damai. Bribka Yanto menyeringai. Sebuah ide jahat melintas di benaknya. Ia melihat ember berisi air berwarna coklat keruh di dekat warung pinggir jalan. Air bekas cucian piring, pikirnya. Itu akan menjadi pelajaran yang sempurna bagi perempuan sok berani ini. Begini saja, Mbak, kata Bribka Yanto, suaranya berubah licik. Daripada kita ribut-ribut di sini, mending kita damai. Cukup bayar separuh dari denda resmi, saya lepaskan Mbak. Intan menggeleng tegas. Saya tidak akan membayar apapun, Pak. Saya tidak bersalah. Bribka Yanto menggeram. Tanpa peringatan, ia berjalan cepat ke arah warung, mengambil ember berisi air coklat itu, dan biur. Ia menyiramkannya ke tubuh Intan. Intan terkejut. Ia tidak menyangka Bribka Yanto akan bertindak senekat itu. Cairan coklat yang lengket dan berbau tidak sedap itu membasahi jaket kulit, celana, dan helmnya. Beberapa orang yang berada di sekitar warung terdiam, kaget melihat kejadian itu. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menggelengkan kepala, tapi tak ada yang berani ikut campur. Nah, rasakan. Bribka Yanto tertawa puas. Lain kali jangan sok jagoan kalau ditilang polisi. Ia meletakkan ember kosong itu dengan kasar. Mau saya tambahin lagi? Intan menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarahnya. Ia merasa terhina, tapi ia tahu ia tidak boleh terpancing emosi. Ia harus tetap tenang dan menjalankan rencananya. Ia melirik ke arah Bribka Yanto, yang masih tertawa mengejek. Sudah puas, Pak? Tanya Intan dengan suara yang luar biasa tenang. Bribka Yanto menghentikan tawanya. Ia merasa aneh dengan reaksi Intan. Seharusnya perempuan itu marah, menangis, atau setidaknya memohon-mohon. Tapi Intan malah terlihat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mau lapor? Silakan. Bribka Yanto masih mencoba bersikap arogan. Saya kenal banyak orang di kantor polisi. Laporan kamu nggak akan diproses. Intan tersenyum tipis. Senyum yang membuat Bribka Yanto merasa tidak nyaman. Saya tidak perlu melapor ke kantor polisi, Pak. Intan perlahan melepas helmnya. Rambutnya yang tergerai sedikit basah dan lengket karena cairan coklat. Ia lalu mengusap wajahnya dengan punggung tangan, membersihkan sisa-sisa cairan itu. Gerakannya tenang, penuh percaya diri. Bribka Yanto mengerutkan kening, tidak mengerti. Ia semakin merasa ada yang tidak beres. Intan kemudian meraih bagian bawah jaket kulitnya yang basah. Ia menariknya sedikit ke atas,
memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Sebuah lencana. Lencana emas kecil dengan lambang Kepolisian Republik Indonesia. Di bawahnya, terukir tulisan Intelligent. Mata Bribka Yanto membelalak. Ia tertegun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tubuhnya menegang, dan ia mundur selangkah tanpa sadar. Wajahnya yang tadinya merah padam kini berubah pucat pasi. "Selamat siang, Pak Yanto," kata Intan dengan suara dingin dan tajam. "Anda baru saja menyiram seorang perwira intel yang sedang menyamar." Hening menyelimuti tempat itu untuk beberapa saat. Orang-orang di sekitar yang tadinya hanya menonton kini mulai berbisik-bisik lebih keras. Mereka menyadari bahwa situasi telah berubah drastis. Bribka Yanto, yang tadinya terlihat berkuasa, kini tampak seperti tikus yang terpojok. Apa? Bribka Yanto tergagap. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Intel? Maksud Mbak?" Intan menatap Bribka Yanto dengan tatapan tajam. "Anda dengar saya, Pak, dan semua percakapan kita sejak tadi sudah terekam." Ia menunjuk ke arah perekam kecil yang terselip di saku jaketnya. "Anda akan segera berurusan dengan atasan saya." Bribka Yanto mencoba menguasai dirinya. Ia berusaha menyusun pembelaan, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Saya bisa jelaskan, Bu. Ini hanya salah paham. Saya tidak tahu kalau Ibu." "Tidak tahu?" Intan memotong dengan nada sinis. "Anda tidak tahu bahwa menyiram warga sipil dengan air kotor itu salah? Anda tidak tahu bahwa memeras pengendara dengan tuduhan palsu itu melanggar hukum? Atau Anda hanya tidak tahu bahwa saya adalah seorang intel?" Bribka Yanto menelan ludah. Ia tahu ia dalam masalah besar. Ia mencoba mencari jalan keluar, tapi tidak ada. Semua usahanya untuk menyuap dan mengintimidasi Intan kini berbalik menyerangnya. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki terdengar mendekat. Beberapa pria berpakaian preman muncul dari arah jalan raya. Mereka berjalan dengan tegap dan sigap, mata mereka mengawasi sekitar dengan tajam. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan rahang tegas, menghampiri Intan. "Lapor, Komandan. Kami siap melaksanakan perintah," kata pria itu dengan hormat. Intan mengangguk. "Tangkap dia." Perintahnya menunjuk Bribka Yanto dengan dagunya. "Bawa dia ke markas. Pastikan semua barang bukti diamankan." Pria itu mengangguk lagi. Ia lalu memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Dua orang pria berpakaian preman segera mendekati Bribka Yanto dan memborgol tangannya. Bribka Yanto tidak melawan. Ia terlalu syok dan takut untuk melakukan apapun. "Anda ditangkap atas tuduhan pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan tidak etis dalam menjalankan tugas," kata pria bertubuh kekar itu kepada Bribka Yanto. "Semua yang Anda katakan akan direkam dan digunakan sebagai bukti di pengadilan." Bribka Yanto menunduk lesu. Ia tahu, karirnya sebagai polisi telah tamat. Ia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, tapi juga akan menghadapi hukuman penjara. Semua karena keserakahan dan arogansinya. Intan memperhatikan Bribka Yanto yang digiring oleh rekan-rekannya. Ia merasa puas, tapi juga prihatin. Ia tahu
Masih banyak polisi korup seperti Bribka Yanto di luar sana. Ini hanyalah satu kemenangan kecil dalam perang besar melawan korupsi. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi atasannya, melaporkan hasil penyamarannya. Ia juga meminta tim forensik untuk datang ke lokasi, mengamankan barang bukti berupa air coklat dan rekaman percakapan. Orang-orang yang menyaksikan penangkapan Bribka Yanto mulai berkerumun. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersorak, ada pula yang hanya diam, terpaku oleh kejadian yang baru saja mereka saksikan. Mereka merasa lega dan bersyukur, karena keadilan akhirnya ditegakkan. Mobil patroli polisi tiba di lokasi, membawa Bribka Yanto yang tertunduk malu. Ia tak berani mengangkat wajahnya, menghindari tatapan orang-orang yang mencemoohnya. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Intan, setelah memastikan semua berjalan lancar, menghampiri warung tempat Bribka Yanto menyiramnya. Ia memesan segelas teh hangat, mencoba menenangkan diri setelah ketegangan yang baru saja ia alami. Pemilik warung, seorang ibu parubaya, menatapnya dengan campuran rasa kagum dan kasihan. "Mbak, hebat sekali," kata ibu itu sambil menyodorkan teh hangat. "Saya sudah sering lihat polisi itu memeras pengendara di sini. Tapi baru kali ini ada yang berani melawannya." Intan tersenyum tipis. "Itu sudah tugas saya, Bu. Melindungi masyarakat dari oknum-oknum seperti dia." Ia menyesap tehnya perlahan, merasakan kehangatan yang menjalar di tubuhnya. "Tapi Mbak basah kuyup begitu. Apa tidak masuk angin?" tanya ibu itu khawatir. "Tidak apa-apa, Bu. Nanti saya ganti baju di markas," jawab Intan. Ia menghabiskan tehnya, lalu berpamitan kepada ibu pemilik warung. Ia kembali ke motornya, mengenakan helmnya kembali, dan menyalakan mesin. Deru motornya kembali memecah kesunyian, membawanya pergi dari tempat kejadian. Ia meninggalkan jejak air coklat di aspal, sebagai pengingat akan kemenangannya hari ini. Saat berkendara kembali ke markas, Intan merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia merasa lega karena berhasil mengungkap kejahatan Bribka Yanto, tapi ia juga sadar bahwa ini hanyalah puncak gunung es. Masih banyak polisi korup lain yang berkeliaran, mencari mangsa di jalanan, di kantor-kantor, di berbagai tempat. Ia tahu, perjuangannya masih panjang. Ia harus terus berjuang, terus menyamar, terus mengungkap kejahatan, demi menciptakan kepolisian yang bersih dan terpercaya. Ia harus berani menghadapi risiko, berani melawan arus, berani menegakkan kebenaran, meskipun itu berarti ia harus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Intan bertekad untuk terus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan menyerah, tidak akan mundur, sampai Indonesia benar-benar bersih dari korupsi. Ia percaya, dengan kerja keras, dedikasi, dan keberanian, cita-cita itu bisa terwujud. Sesampainya di markas, Intan disambut oleh rekan-rekannya dengan tepuk tangan dan pujian. Mereka bangga dengan keberanian dan ketegasan Intan. Atasannya pun memberikan apresiasi atas keberhasilannya mengungkap kasus pemerasan yang dilakukan oleh Bribka Yanto. Namun, Intan tahu, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanyalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Ia akan terus berjuang, demi keadilan, demi masyarakat, demi Indonesia yang lebih baik.
Ia akan terus menjadi Intan, sang intel yang tak kenal takut, yang selalu siap membela kebenaran, dimanapun dan kapanpun.